Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Perkenalkan, nama saya Suyanto. Saya mengajar informatika di SMA Negeri 1 Gelombang Hulu, yang mana mata pelajaran informatika ini masuk kurikulum SMA Negeri 1 Gelombang Hulu, khususnya pada kelas 10, baik IPA maupun IPS. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi, yaitu materi bab 1 informatika kelas 10 dengan tema integrasi antar aplikasi Office. Sebelumnya kita harus mengetahui kompetensi dasarnya pada materi ini. Yang pertama, mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office, mengolah kata, mengolah angka, dan presentasi. Kemudian, keempat satunya membuat laporan yang membutuhkan integrasi objek data dalam bentuk angka maupun visualisasi chart atau grafik, gambar, atau foto. Kemudian KD 42.1 yaitu memakai fitur lanjut aplikasi Office. Adapun tujuan pembelajaran ini, anak-anak semua itu pertama yaitu mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office. Kemudian yang kedua, anak-anak nanti diharapkan mampu membuat grafik dengan menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu memakai fitur lanjut aplikasi Office untuk membuat hyperlink di PowerPoint ke Word. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Kita lanjut lagi ya. Kemudian materi inti dari pembelajaran ini yaitu pertama, mengenal integrasi antar aplikasi Office. Yang kedua, membuat grafik di Microsoft Word dan Excel. Yang ketiga, membuat hyperlink di PowerPoint ke Word. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan integrasi? Nah, ini Bapak akan jelaskan maksud dari pengertian integrasi. Integrasi itu adalah adanya saling keterkaitan antara subsistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju, atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Jadi ini saling terkait, terhubung antara sistem satu dengan sistem yang lain. Itu dinamakan integrasi. Kemudian di sini ada sistem integrasi atau disebut dengan integrated system. Adalah merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi baik secara fisik maupun fungsional. Baik anak-anak, kita lanjut. Bagaimana cara mengintegrasikan aplikasi satu dengan aplikasi yang lain? Maksudnya ini bagaimana sih cara menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi yang lain? Nah, ini caranya kita akan bahas berikut ini. Yang pertama, ada beberapa cara ya. Yang cara pertama untuk menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lain itu adalah dengan cara pemanggilan prosedur. Maksudnya di sini adalah aplikasi yang akan melayani harus menyediakan mekanisme agar dapat dipanggil aplikasi lain. Jadi kalau aplikasinya itu ingin dihubungkan dengan aplikasi lain, maka salah satu aplikasi itu harus menyediakan mekanisme atau bahasa kita itu prosedurnya. Nah, prosedurnya kalau dipanggil itu biar cepat merespon itu seperti apa. Nah, contoh kecilnya kalau kita mau memanggil siswa, panggil saja dengan namanya. Nah, itu kan mekanisme. Panggil dengan nama dia, maka dia akan merespon. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah aplikasi. Yang kedua adalah messaging atau pesan ya. Jadi aplikasi saling terhubung satu sama lain dengan bertukar pesan. Contohnya seperti ketika kita melakukan chatting, ya, WA, ataupun messaging dalam bentuk email. Nah, kita bisa terhubung dengan aplikasi lain dengan cara
menerima ataupun mengirim pesan alias bertukar pesan. Kemudian yang ketiga itu adalah sharing database. Sharing database ini maksudnya pengirim dan penerima itu menggunakan database sebagai media pertukaran data. Pengirim meletakkan datanya ke suatu tabel untuk kemudian dibaca oleh penerima. Nah, ini nanti yang akan kita praktekkan. Baik, yang keempat, cara mengintegrasikan aplikasi tadi ya dengan aplikasi lain itu adalah file transfer. Nah, file transfer ini mekanisme yang format file dan struktur data di dalamnya itu sudah ditentukan. Demikian juga dengan lokasi penyimpanan file atau saluran penamaannya. Contoh file transfer itu kalau kita umpama mengcopy dokumen ya, mengcopy dokumen atau mengirim dokumen. Baik, anak-anak kita lanjut. Nah, dari keempat cara pemanggilan, cara penggunaan dalam mengintegrasikan aplikasi Office tadi itu ada cara yang paling sering kita gunakan. Nah, ini contohnya adalah cara pertama, pemanggilan prosedur tadi. Kemudian yang kedua adalah file transfer. Ini yang sering kita gunakan tetapi kita tidak sadar ya. Contoh yang file transfer tadi, kalian kan tentu saja sering minta file, kirim file Bang, kirim file tugasnya Bang ke saya, nah, seperti itu. Kalian minta file ke teman, itu kalian sudah melakukannya. Baik, anak-anak kita lanjut. Nah, ini contoh integrasi antara aplikasi Office. Jadi anak-anak di sini itu akan kita contohkan di materi ini ya. Itu ada 3 contoh nanti kita akan praktekkan. Yang pertama adalah integrasi antara Microsoft Word dengan Microsoft Excel, yaitu kita nanti akan praktek membuat sebuah dokumen dengan menggunakan mail merge. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih detail ya. Mail merge itu apa, manfaatnya itu apa, bagaimana cara menggunakannya, nanti kita akan praktekkan. Kemudian yang kedua, integrasi antara Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Ini kita nanti akan praktek membuat grafik yang menggunakan 2 aplikasi sekaligus. Contohnya nanti Microsoft Word sebagai naskah utamanya, kemudian Microsoft Excel mungkin nanti kita akan jadikan sebagai file datanya. Kemudian yang ketiga itu adalah integrasi antara Microsoft PowerPoint dengan Microsoft Word. Nah, ini dengan menggunakan hyperlink. Jadi kita akan mengaitkan atau menghubungkan kedua file yang ada di Microsoft PowerPoint dengan Microsoft Word. Nanti kita akan praktek ketiga-tiganya ini. Namun pada pertemuan pertama nanti ini kalian cukup menyiapkan bahan-bahannya pada praktek 1. Yakni ini ya anak-anak, nanti kalian cukup menyiapkan praktek bahan-bahan untuk praktek 1 ini. Jadi praktek 1 kita itu adalah dengan tema integrasi antara Microsoft Office Word dengan Microsoft Office Excel, yaitu pembuatan biodata dengan menggunakan mail merge. Bahan-bahannya apa saja yang harus kalian siapkan? Yang pertama itu adalah tentu saja aplikasi Microsoft Office. Ya, Microsoft Office. Nanti silahkan kalian buka Microsoft Office kalian di PC, laptop, ataupun Android kalian. Yang kedua, itu yang harus kalian siapkan adalah dokumen utama. Dokumen utama ini itu adalah file yang isinya merupakan naskah utama. Nah, jadi file ini nanti dalam bentuk Microsoft Word. Jadi nanti Bapak akan berikan contohnya ya, silahkan di naskah selanjutnya, di slide selanjutnya. Kemudian yang ketiga itu adalah sumber data. Nah, sumber data ini adalah file yang digunakan untuk menyimpan data yang nantinya akan dimasukkan ke naskah utama. Nah, sumber data ini nanti kita bisa menggunakan Microsoft Excel atau Microsoft Access. Namun, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan Microsoft Excel untuk sumber datanya. Nah, baik, ini adalah contoh naskah utama. Filenya berbentuk Microsoft Word. Nah, jadi nanti kalian itu buat dokumen seperti ini aja dulu. Dokumennya seperti ini aja dulu. Kemudian kalian ketik ya, sesuai dengan contoh yang Bapak berikan ini.
biodata siswa, kemudian ada nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Sudah, itu aja cukup. Lanjutnya, contoh file sumber data dalam bentuk Microsoft Excel. Jadi selain Microsoft tadi kalian siapkan, kalian juga harus menyiapkan dalam dokumen ini ya, dokumen dalam bentuk Microsoft Excel. Contohnya seperti ini, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, ini tulis saja nama kamu sendiri, nama ayah kamu, nama ibu kamu, nama adik kamu, nama kakak kamu. Seandainya nggak punya adik, tulis saja nama kakak kamu, nama paman kamu. Yang jelas, di sini harus ada nama-nama keluarga kamu. Kemudian jenis kelaminnya, kemudian tempat lahirnya, kemudian tanggal lahirnya. Itu adalah dokumen, cukup 5 saja untuk sebagai contoh ya, supaya tidak terlalu berat, kalian bikin 5 nama aja. Baik anak-anak, kalau dokumen ini sudah kalian siapkan, yaitu Excel dan Word-nya sudah kalian siapkan, nanti kalian akan lanjut ke pertemuan kedua nanti. Nanti Bapak akan berikan link video tutorial untuk mengerjakan bagaimana cara mengintegrasikan kedua file tersebut sehingga ada hasilnya. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini Bapak hanya minta kalian menyiapkan dokumen itu dan memahami apa yang sudah Bapak sampaikan.